Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagi tips and trick terkait HyperCAD yang tahap 1, yaitu tentang tools atau peralatan apa saja yang saya gunakan dalam membuat HyperCAD selama ini. Jadi peralatan yang saya gunakan hanya ada dalam satu wadah ini. Kita akan bahas satu persatu secara lebih jauh. Oke, peralatan yang pertama itu adalah cutter untuk proses cutting, dan yang ini adalah pen cutting. Baik, apa bedanya dari kedua benda ini? Yang pertama ini, untuk cutter sendiri saya gunakan khusus untuk memotong, lebih tepatnya membagi part dalam satu lembar. Dalam satu lembar biasanya ada beberapa part, jadi dibagi dulu menggunakan cutter. Namun juga bisa digunakan, biasanya saya gunakan untuk memotong part yang ada, bisa dibilang garis lurus panjang. Jadi part yang memiliki garis lurus yang cukup panjang, biasanya saya gunakan ini dengan bantuan penggaris. Sedangkan yang ini adalah bisa dibilang alat utama untuk memotong part-part HyperCAD dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Kemudian sebenarnya kedua benda ini memiliki hubungan ya. Waduh. Oke, jadi bisa dibilang bagi teman-teman yang tidak punya atau belum punya cutter pen, bisa menggunakan cutter biasa, tapi saya sarankan cutter yang memiliki sudut kemiringan 30 derajat seperti ini. Ini memiliki kemiringan sekitar 30 derajat. Gunanya untuk pada bagian-bagian bisa dibilang agak kecil, terus agak tipis, itu bisa dipotong dengan lebih mudah dibandingkan yang memiliki sudut 45 derajat. Dan juga sudut 30 derajat, sebenarnya saya bilang tadi bahwa ini memiliki hubungan karena isi cutter pen ini sendiri berasal dari potongan-potongan cutter 30 derajat ini. Jadi ini bisa dibuka, kita buka. Nah, dia bagian dari cutter pen itu sendiri. Jadi kalau kalian beli yang ini, terus kalian beli yang ini, kalian tidak perlu repot untuk beli refillnya. Bahkan kalian bisa buat sendiri untuk refill yang tentunya lebih murah. Untuk refill saya rasa harganya juga cukup murah. Refillnya itu seperti ini. Dia sudutnya 30 derajat. Dia sudut 30 derajat dan isinya juga cukup banyak. 10 kalau nggak salah, ini sudah saya pakai beberapa. Jadi ini bisa diganti, yang ini juga bisa diganti. Itu untuk alat cutting ya. Untuk memotong saya gunakan dua benda ini. Jadi saya masih belum punya mesin cutting. Jadi bagi teman-teman yang kategorinya pemula untuk membuat HyperCAD, bisa membeli bahan-bahan sederhana, alik. Bisa pakai alat-alat sederhana. Jadi saya buat gendam dan sebagainya itu juga menggunakan peralatan yang ini. Oke. Kita akan lanjut ke peralatan selanjutnya.
Oke, untuk peralatan kedua ini ada pen cutting lagi sebenarnya, dan ini ada jangka ya, tapi saya sudah lepas bagian pensilnya. Jadi kegunaannya, dua benda ini saya gunakan untuk scoring. Jadi yang ini dia sudah tumpul. Saya pernah ada juga di subscriber nanya, saya scoring pakai apa? Saya kalau untuk scoring itu pakai ini, pen cutting yang tumpul, dan juga jarum dari jangka, itu juga bisa digunakan untuk scoring. Sebenarnya pulpen kosong juga bisa digunakan untuk scoring, cuman saya tidak begitu suka menggunakan itu. Jadi saya untuk scoring gunakan dua ini. Ini ya, kalau menurut saya lebih nyaman ketika scoring itu menggunakan pen cutting yang sudah tumpul. Jadi dia agak sedikit melukai part kertas gitu. Tapi untuk Gundam saya rasa sangat cocok. Dan yang ini biasanya saya juga gunakan untuk back scoring. Jadi untuk lebih detailnya nanti gimana cara saya scoring, mungkin nanti bisa dilihat di video tips and tricks selanjutnya. Jadi nanti akan saya buat bertahap. Oke, itu dulu dua alat yang saya gunakan untuk scoring. Dan kita akan lanjut ke peralatan yang selanjutnya. Oke, peralatan selanjutnya, peralatan ketiga kali ya. Ini ada penggaris. Ini penggaris besi sekitar 15 cm ya, penggaris besi 15 cm sama penggaris plastik transparan gitulah, ya agak neta-neta gitu. Untuk yang kecil ini biasanya saya gunakan untuk scoring part-part yang kecil. Dia lebih enak daripada pakai yang besar. Jadi semakin kecil penggaris itu menurut saya semakin bagus untuk scoring bagian part kecil. Tapi kalau yang ini dia ada kekurangannya juga sih, karena dia terlalu lemah, kadang juga agak bisa mencong-mencong gitu ya. Apa ya istilahnya, nggak lurus gitulah. Tapi untuk scoring yang agak besar atau line yang panjang biasa menggunakan penggaris yang ini. Untuk penggaris ini sebenarnya bebas sih, kalau kalian biasa motong pakai penggaris juga bisa dipakai. Cuman kalau saya sih motong agak jarang pakai penggaris. Penggaris ini biasanya dipakai buat scoring atau motong part yang agak panjang lurusnya, nah baru pakai penggaris. Kalau enggak juga bisa sih, motong lurus nggak usah pakai penggaris bisa. Nanti jelaskan di part selanjutnya. Ya, jadi itu untuk barang yang ketiga. Peralatan ya, bukan sama aja sih. Peralatan yang ketiga itu penggaris. Saya gunakan dua penggaris, satu yang kecil, satu yang agak besar. Oke, kita lanjut ke barang yang keempat. Oke, untuk barang yang keempat ada pinset. Ada dua pinset yang paling sering saya gunakan. Sebenarnya saya punya beberapa pinset, cuman dua ini yang paling saya gunakan. Yang pertama ada pinset yang lurus. Ini bahannya besi, dua-duanya besi. Ini lurus untuk menjepit part-part yang sudah dilem. Ketika setelah dilem dia dijepit dulu untuk memberikan freshing atau tekanan pada sambungan paper clip itu, pada klipsnya ya. Kemudian ada juga ini dia agak belok sedikit, kalau nggak salah namanya sih Rusian gitu deh, kalau nggak salah sih. Dia bisa digunakan untuk melipat flaps. Jadi di bagian sininya datar ya, di bagian ujungnya dia agak belok dan datar. Kan biasanya ada juga yang dia belok tapi agak melengkung gitu. Saya juga punya, cuman nggak begitu saya sering gunakan sih.
Jadi saya lebih sering pakai dua yang ini. Paling sering ini sih buat pressing. Jadi part-part yang sudah disambungkan itu di press pakai yang ini atau pakai yang ini, biar dia cepat, bukan cepat, lebih tepatnya biar menempelnya lebih kuat. Nah, bisa pakai yang ini atau pakai yang ini. Tapi saya sarankan sih pakai yang begini ya. Ini lebih bagus, lebih nyaman. Itu sih. Oke, saya rasa itu saja untuk pin set yang saya gunakan. Kita lanjut ke barang yang ini keempat, berarti kelima. Oke, untuk barang yang kelima ada besi kecil ini. Ini saya gunakan untuk squealing. Squealing itu artinya kayak menggulung gitu loh. Jadi kalau ada part-part yang perlu digulung, biasanya kayak bentuk tabung gitu, itu menggulungnya pakai yang ini. Ini nama alatnya apa ya? Sebenarnya ini kegunaannya untuk mecah jerawat sih kalau nggak salah. Cuman ini enak untuk squealing. Jadi kalau ada part-part yang perlu di squealing atau digulung, saya biasanya gunakan ini. Sebenarnya pakai besi, ada juga yang pakai sumpit besi. Nah itu juga bisa. Sebenarnya pakai apa aja bisa sih, asalkan yang model-model besi gitulah. Tapi kalau menurut saya ini paling ideal sih, paling nyaman. Kemudian juga tidak terlalu besar untuk dibawa. Bisa digunakan ini. Ini alat, ya tadi alat pemecah jerawat gitulah. Alat-alat kecantikan gitu. Kemudian benda hijau ini gunting sebenarnya ya. Jadi ini gunting. Sebenarnya gunting ini untuk memotong flaps yang berlebih. Jadi kadang ketika flaps itu dilipat, bentuk sudut kayak segitiga gitu kan, biasanya ada flaps yang tumpang tindih. Nah itu biasanya saya potong agar tidak tumpang tindih pakai gunting. Sebenarnya dipotong pakai waktu proses cutting juga bisa sih. Cuman buat jaga-jaga aja sih. Pakai gunting juga bisa, biar enak lah dipakai. Ya itu sih. Kegunaannya ini gunting doang buat motongin ujung flaps. Untuk kayak gimana nantinya, ya pantengin aja di video tips and tricks selanjutnya. Oke, jadi barang yang berapa nih? Kelima ya. Ada alat untuk squealing buat menggulung, dan juga ada gunting untuk memotong flaps yang tumpang tindih. Oke, kita akan lanjut ke barang yang selanjutnya, barang keenam ya. Oke, untuk barang yang keenam ada lem. Ini VVAC. Ya bahasa sederhananya lem box. Lem putih. Ini saya buat di botol. Sebenarnya saya nggak tahu nih botol apa sih. Tapi saya lihat di forum jual beli kayak gitu, kayak botol buat liquid gitu katanya. Tapi juga bagus untuk lem. Lemnya ini agak cair tapi tetap cepat kering. Yang penting sih itu. Saya sama ini pakai lem ini aja sih. Lem untuk detailnya itu lem box putih yang botolnya kuning. Ini udah aku buang sih. Ya intinya begitulah. Nanti saya tunjukin gambarnya. Kemudian saya tambahkan ke dalam sini dan dilem. Cara ngelemnya gimana ya? Nah, begitulah ngelem. Kemudian ini ada, sebenarnya ini masuk ke kategori apa ya? Alat squealing tools kalau nggak salah. Jadi aku beli satu set, ada 3 atau 4 kayak begini. Tapi ini aja yang bentuknya lurus. Ini gunanya untuk mengoles ya. Jadi setelah lem di apa ya bahasanya, jadi ditaruh di bagian flapsnya, kemudian dioles untuk meratakan ke seluruh bagian flaps. Kalau misalnya
habis dilem langsung ditempel itu biasanya kebanyakan ya, atau nggak merata, kadang kebanyakan kadang nggak merata, dan bisa bikin kayak kertas itu jadi keriput, kayak melengkung gitu. Nah itu, jadi bisa disapu dulu, diratakan agar tidak berlebihan. Bisa pakai tusuk gigi juga bisa, pakai jarum juga bisa, bikin sendiri dan pakai jarum suntik juga bisa. Cuma ini kebetulan aku lihat aja kayaknya menarik, jadi aku beli. Untuk oles lem, dan ini lemnya. Oke, aku rasa itu untuk barang-barang yang aku gunakan. Dan next. Oke, untuk barang selanjutnya tidak ada barangnya, tapi ini barangnya. Alas ini barangnya. Ini cutting mat ukuran A4. Dari namanya sudah jelas ya, cutting mat, alas untuk memotong. Jadi alas untuk memotong ini ya fungsinya untuk alas memotong. Cuman dia berguna ketika kalau kita gunakan cutter itu, misalnya alasnya kayak kaca, kayak keramik, itu cutter cepat tumpul. Tapi tidak kalau kita ketika kita gunakan cutting mat. Jadi cutter itu tidak cepat tumpul. Itu sih. Tapi aku sarankan untuk cutting mat. Jadi aku juga ada beli cutting mat yang baru. Dia bolak-balik. Jadi di depan ada, bagian belakang juga ada. Tapi aku sarankan untuk kalian yang beli cutting mat, jangan beli yang bolak-balik. Ya. Tapi beli yang bagian bawahnya itu kayak spons gitu loh, biar kesat. Karena aku punya yang bolak-balik, ketika aku motong bisa geser gitu, karena dia nggak kesat. Jadi kan, dia lebih licin gitu. Tapi ketika dia ada spons di bagian bawahnya, dia lebih nggak terlalu licin, bisa stay lah gitu. Ya walaupun bisa sih dikasih double tip beres, tapi saran aja sih pakai yang bawahnya ada spons biar enak. Untuk warna menyesuaikan selera aja. Ini kebetulan aku nemu warna hitam, agak langka juga sih warna hitamnya, karena yang paling banyak itu hijau sama warna biru. Terserah kalian mau beli yang ukuran A3, A4. Biasanya ada lagi deh yang lebih besar dari A4 ada. A3 deh maksudnya, A3. A2 mungkin kali. Ya intinya itu, jadi itu saja tentang peralatan-peralatan yang saya gunakan dalam membuat paper craft. Dan untuk tips and trick selanjutnya, aku akan buat bertahap, mungkin dari proses cutting, scoring kayak gimana, gluing, building. Yang pasti semua peralatan tadi akan gunakan dan akan kasih tips and triknya. Jadi tetap pantengin terus video-video yang akan aku upload di channel YouTube Abang Iris dia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.